Terus kenapa kok setiap ada yang menikah itu selalu hilang? Fenomena seperti itu bagaimana menurut Mas Ori? ya, jadi kalau menurut saya di alam ini itu kan ada daya magnetik yang sangat kuat. Jadi terkadang daya magnetik itu bisa mempengaruhi, bisa jadi posisi tertentu di titik tertentu karena gelombang elektromagnetiknya yang sangat kuat itu mampu menciptakan wormhole atau lubang cacing. Ya mungkin bisa jadi seperti itu kalau sudut pandang saya. Nah bukan cuma di segitiga Bermuda aja, wormhole itu bisa tercipta dimanapun dan itu tergantung alam. Nah mungkin karena gelombang elektromagnetiknya cukup kuat di segitiga Bermuda itu, mungkin itu yang bisa menjadikan seseorang atau suatu benda lewat ke situ bisa bertransform, entah itu ke masa depan atau masa lampau karena lubang cacing itu, karena waktu sama ruang itu terhimpit gitu. Jadi jelaskan secara ilmiah aja biar nggak nanti arahnya ke dajjal dan sebagainya. Bisa dijelaskan tentang lubang cacing itu tadi, Mas Ori? Ya itu kan nggak bisa ditentukan ketika ruang dan waktu itu terhimpit. Jadi ruang waktu itu kayak jaring-jaring gini. Maaf Mas. Nah, bisa jadi kan posisi ruang dan waktu ini bisa terhimpit gini. Nah, ini ketika kita masuk ke sini tiba-tiba kita istilahnya berpindah. Nah, ini kan semua ini kan juga kita nggak tahu posisinya di mana karena alam sendiri yang membuat seperti ini. Dan kita tidak bisa menentukan di mana. Kayak gitu. Jaring-jaringnya. Nah itu kan alam semesta yang tahu, jangan tanyakan saya kenapa bisa seperti itulah kebesaran pencipta kita. Iya, orang awam itu penasaran loh Mas Ori, jadi apa? Ya penjelasannya sing sederhana apa dan mungkin sedetail-detail. apa ada misteri di itu keberadaannya Atlantis? Ya kalau saya sih nggak ada hubungan dengan Atlantis karena Atlantis bukan di sana. Mungkin di bumi yang kita injaki saat ini. Ya itu sebagai petunjuk ya Mas ya. Tapi kan kadang kita terjebak. Ada yang bilang kita ini dulu Atlantis. Kalau kita terjebak di histori masa lampau, keromantisan masa lampau dengan peradaban-peradaban dulu-dulu kita yang sangat canggih. Tapi itu tidak membawa apa-apa pada kehidupan kita sekarang. Iya betul. Itu nggak jadi apa-apa. Iya, hanya mengagung-agungkan saja tapi tidak mengikuti lakunya para leluhur. Romantisme aja. Iya. Jadi kalau teman-teman bilang bahwa dulu peradaban Atlantis di sini, buktikan dengan kecerdasan teman-teman sekarang yang melalui nilai-nilai spiritual. Betul. Kayak gitu. Nah kalau orang-orang sekarang mengaku keturunannya Lemurian Atlantis, gitu. Tapi berbicara masih ke hal-hal gaib ya konyol. Realitas sekarang itu lebih membutuhkan. Betul. Daripada kita ngurusin jin, capek, gak ada habisnya. Ngurusi awake dhewe. Kan gitu. Pak. Makanya sebetulnya kalau misalnya saya boleh bercerita bahwa kalau kita berkaca pada posisi sekarang, sebetulnya kita sangat rawan. Karena apa? Satu titik tertentu ketika moralitas manusia itu semakin menurun, manusia jauh dari kemanusiaan, manusia jauh dari pengenalan jati diri, itu sudah indikator.
yang artinya bahwa kalau kita lihat zaman-zaman dulu dengan moralitas, dengan kondisi-kondisi manusia sendiri yang jauh dari hakikat penciptaannya, itu beresiko besar manusia memposisikan atau berjamaah untuk bunuh diri bersama. Nah, makanya daripada kita ribut masalah hal-hal yang di level gaib, di level-level astral, lebih baik kita bicara sekarang itu level realita kita saat ini. Itu lebih urgensi, kan gitu. Nah, makanya satu-satunya cara agar kita mampu atau kita berusaha agar peradaban manusia ini terus berjalan, ya kita harus bisa menjadi manusia. Kan kita ini makhluk hewani yang memiliki iya, ini manusia itu ada naluri-naluri hewani yang harus dikikis hingga menjadi manusia. Sebetulnya ya memang seharusnya kayak gitu. Nah, makanya kan saya bilang ke teman-teman, ayo kita bareng-bareng memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan memperbaiki diri bersama, lingkungan kita menjadi lebih baik. Makanya kan di safari silaturahmi sinergi yang kita lakukan bersama-sama di setiap wilayah itu tidaklah lebih untuk mengenalkan masyarakat tentang harmoni hingga mampu mudah-mudahan atas seizinnya menjadi masyarakat yang lebih harmoni. Cuman itu, nggak ada lain. Nah, kita kan cuma bisa berupaya. Ya mudah-mudahan itu menjadi lebih baik. Paling tidak, kalau toh kita tidak bisa menikmatin itu, anak cucu kita yang menikmatin. Nah, kita lihat anak-anak di bawah kita, generasi di bawah kita itu udah sangat kehilangan arah. Lah, kita ini yang harus bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kan kemarin saya tanya lagi ke teman-teman, nasib bangsa ini ketika bangsa ini mengalami satu permasalahan dari berbagai aspek unsur, mulai sosial, politik, ekonomi, yang bertanggung jawab itu siapa? Ya individu kita sebagai bangsa ini. Makanya saya bilang, udah kita sudah hentikanlah kita terkotak-kotak oleh suku, ras, atau agama. Jadi ayo kita bangun bersama, membentuk suatu kaum bangsa Indonesia, bangsa Nusantara ini yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan pada leluhur kita dahulu. Udah nggak usah terkotak-kotak lagi. Apakah Jawa lebih baik daripada suku Batak? Apakah Jawa lebih baik daripada suku Sunda? Itu sudah kita harus lepas itu. Karena bangsa ini dibangun dari beberapa suku menjadi satu. Kenapa kita terkotak-kotak seolah-olah kita paling jago ya? Kan itu ekosektoral lagi. Kayak gitu mas. Makanya kita bareng-bareng bersama, dari manapun kita menggali sumbernya, menekuk air dari sumber dimanapun, yang perlu kita bagi adalah air itu untuk kemaslahatan apa? Bukan untuk sok jago. Kan keterjebakan kita kan pasti di situ. Ketika kita merasa kita berspiritual, seolah-olah orang yang tidak berspiritual itu dianggap rendah. Kenapa seperti itu? Ketika kita merasa paham dari segalanya, kita menganggap orang lain belum tentu paham. Kan jadi yang terjadi sekarang itu kan perebutan itu, pingin diakuin, pingin dianggap superior dan sebagainya. Ya kan saya juga bingung itu kenapa. Nah, saya sendiri pun tidak peduli soal itu ya. Ya terserahlah teman-teman mau seperti apa. Dan saya juga bilang ke teman-teman juga di awal itu, jangan menganggap saya ini orang yang baik. Saya pun mungkin saat ini ditutupin hijab-hijab aib-aib saya yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman. Jadi saya pun mungkin masih zolim terhadap diri saya sendiri, masih lalai.
Makanya itu saya butuh teman-teman itu bukan untuk berguru kepada saya itu malah ingin belajar dari teman-teman semua. Makanya kan saya bilang ke teman-teman, apa yang kita lakukan itu adalah belajar bersama dan sama-sama belajar. Iya. Gitu Mas. Siap Mas Ari. Jadi kalau mengangsu kawur ke saya juga bingung kawur apa yang saya berikan. Makanya saya lebih baik ayo kita diskusi bersama gitu. Gitu Mas. Ya intinya pengalaman panjenengan yang sudah didapat dari guru-guru panjenengan. Ya intinya ngoten Mas Ya. Ari. Ya mudah-mudahan lah itu bermanfaat buat teman-teman. Nggih.